Halo guys, selamat datang kembali di channel Ulas Film. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini admin mau mengulas sebuah film bergenre misteri thriller guys. Film ini berjudul Love and Murder of Sheep and Wolf. Film ini rilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Yosuke Sugiono sebagai Kurosu dan Haruka sebagai Miyachi. Seperti apa jalan ceritanya guys? Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita ulas filmnya guys. Scene diawali dengan kemunculan seorang pemuda bernama Kurosu. Ia mengalami depresi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun dikarenakan takut mati, ia pun gagal untuk melakukannya. Gantungan tali tempat ia menggantung diri lepas dan rusak sehingga mengakibatkan adanya lubang di dinding yang tembus ke unit tetangganya. Ia pun melihat ke arah dinding tersebut, dan betapa kagetnya ia melihat wanita cantik ternyata berada di hadapannya. Wanita cantik ini bernama Miyachi. Sesaat kemudian ia keluar dari unitnya dan mencoba mengintip melalui pintu tetangganya. Namun, yang ia lakukan ketahuan oleh seorang wanita, sebut saja namanya Haruko. Wanita ini seringkali mendatangi rumah susun ini untuk memberikan makanan kepada kakak laki-lakinya. Melihat makanan yang digantung, Kurosu pun mencuri makanan tersebut. Hal ini terlihat oleh Miyachi dan membuat Kurosu kaget. Dan mulai dari sinilah perkenalan itu terjadi. Miyachi yang belum lama tinggal di sini baru menyadari bahwasannya Kurosu adalah tetangganya. Karena iba melihat Kurosu, Miyachi pun akhirnya mengajak Kurosu untuk makan bersama. Di sini Kurosu terlihat gugup melihat kecantikan Miyachi. Ditambah lagi masakannya yang enak, melengkapi kekaguman Kurosu terhadap Miyabi. Layaknya secret admirer, Kurosu seringkali mengintip Miyachi melalui lubang dinding tersebut. Pagi, malam, bahkan sebelum tidur pun ia sering melakukannya. Keesokan harinya, Kurosu kembali makan bersama dengan Miyachi. Kali ini Kurosu curhat bahwasannya ia mengalami depresi dan putus asa. Ia heran mengapa Miyachi sangat baik kepadanya dan mau berteman dengannya. Padahal ia tidak lulus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Namun Miyachi tidak mempermasalahkannya selama Kurosu mau makan bersama dengannya. Scene berpindah di malam harinya. Seperti biasa Kurosu kembali mengintip Miyachi. Namun malam ini terjadi keanehan. Miyachi yang terlihat polos tiba-tiba saja membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Dan tak lama kemudian, Miyachi menghunuskan pisau cutternya ke arah laki-laki tersebut. Hal ini membuat Kurosu bingung dengan apa yang ia lihat. Ia tidak percaya bahwa Miyachi melakukan ini. Kurosu merasa ia salah lihat. Dan tiba-tiba saja Miyachi sudah berada di depan pintu rumahnya untuk menepati janjinya makan malam bersama Kurosu. Secara kasat mata terlihat tidak terjadi apa-apa dengan Miyachi. Mereka pun melanjutkan makan malam bersama. Keesokan harinya saat sedang mencuci, Kurosu masih terbayang-bayang dengan apa yang ia lihat semalam. Namun ia tetap meyakinkan diri bahwasannya ia salah lihat dan tidak mungkin Miyachi yang polos itu melakukan tindakan pembunuhan. Singkat cerita, di malam harinya, Kurosu tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka dari kamar Miyachi. Seketika itu, ia melihat Miyachi masuk ke kamar dengan seorang pria. Dan tak lama kemudian,
Sama seperti malam kemarin, pria yang masuk kali ini pun juga dibunuh. Kali ini Kurosu yakin bahwasannya pandangannya tidak salah. Miyachi memang seorang psikopat. Kurosu kaget bukan main. Ia berteriak. Dan teriakannya tersebut terdengar oleh Miyachi. Seketika itu pun Kurosu lari hingga ke atap bangunan, namun terus dikejar oleh Miyachi. Pada momen ini, Miyachi bertanya kepada Kurosu apakah ia ingin mati. Dan Kurosu pun menjawab bahwasannya ia memang ingin mati sejak lama. Namun karena ia melihat Miyachi, ia justru jatuh cinta dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Mendengar kata-kata itu membuat Miyachi bahagia, dan ia menerima cinta Kurosu, dan mulai saat ini mereka berpacaran. Scene berpindah keesokan harinya saat Haruka menemui kakak laki-lakinya di rumah susun tersebut. Kakak laki-lakinya adalah pencinta kucing. Haruka meminta kepada kakaknya agar segera pulang ke rumah. Dari atas, Kurosu melihat perbincangan mereka dan saling menyapa. Kemudian Kurosu mengantarkan Miyachi ke kampus. Betapa kagetnya dan kecewanya fans lelaki Miyachi bahwasannya Miyachi sudah memiliki pacar. Kurosu bahkan sampai mengantarnya ke dalam kelas, dan hal ini membuat cemburu para fans lelaki Miyachi. Di sini Kurosu bilang kepada Miyachi bahwasannya ia juga akan berkuliah di sini agar bisa terus-menerus bersama dengan Miyachi. Namun Miyachi menegaskan kepada Kurosu bahwasannya ia adalah seorang pembunuh dan masih belum berniat untuk berhenti dari tindakannya tersebut. Saat perjalanan pulang dari kampus, tiba-tiba Kurosu ditarik oleh Miyachi untuk mengikutinya. Mereka berlari mengikuti wanita yang berjalan di depan mereka. Kurosu bingung atas apa yang akan dilakukan oleh Miyachi. Namun tiba-tiba saja Miyachi menggunakan jas plastiknya dan segera ia menyergap wanita tersebut, seperti yang ia lakukan pada korban-korban sebelumnya. Miyachi pun akhirnya menghunuskan pisaunya ke leher wanita tersebut. Sontak Kurosu terkejut, namun Miyachi justru tersenyum bahagia. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, dimanapun jika ada kesempatan, Miyachi menyalurkan hasratnya untuk membunuh. Baik di taman, di stasiun, semua dilakoni oleh Miyachi. Sampai pada suatu momen, Kurosu bertanya kepada Miyachi, mengapa ia tega berbuat seperti ini? Miyachi menjawab bahwasannya ia membunuh karena ada tujuan. Korban-korban yang ia bunuh adalah para pelaku kejahatan. Dengan kata lain, Miyachi tidak akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Singkat cerita, Kurosu saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai pelayan toko. Saat sedang bekerja, tiba-tiba saja datang Haruko untuk membeli sesuatu. Haruko terkejut karena pelayan itu adalah Kurosu, yang tempo hari sering ia temui di rumah susun saat sedang mengantarkan makanan untuk kakaknya si pecinta kucing. Kurosu pun menggratiskan makanan kepada Haruko. Singkat cerita, di malam harinya setelah mandi, terdengar suara berisik dari kamar Miyachi. Sontak saja Kurosu langsung mengintip kamar Miyachi karena penasaran. Betapa kagetnya Kurosu melihat kakak Haruko si pecinta kucing itu sedang dipasung di atas tempat tidur. Seketika itu pula Kurosu berteriak memohon kepada Miyachi agar jangan membunuhnya, karena dia adalah orang yang baik dan penyayang binatang. Miyachi meminta Kurosu untuk mencari tahu sendiri siapa kakak Haruko sebenarnya. Apakah ia benar-benar orang baik atau justru dia adalah orang jahat? Dan akhirnya, kakak laki-laki Haruko pun menjadi korban keganasan Miyachi.
Seketika itu pula Kurosu melihat terdapat tim yang terdiri dari beberapa orang di dalam kamar Miyachi. Tanpa berpikir panjang, Kurosu langsung menghampiri tim tersebut dan berbicara dengan ketuanya yang bernama Reina. Ia bercerita bahwasannya mereka adalah tim yang bertugas untuk membersihkan bercak darah dan mayat setiap kali Miyachi melakukan pembunuhan. Oleh karena itulah, mengapa hingga detik ini tindakan yang mereka lakukan tidak bisa terdeteksi oleh polisi. Kurosu juga bertanya mengapa Miyachi membunuh kakak laki-laki Haruko padahal dia adalah orang baik dan pecinta kucing. Tanpa berpikir panjang, Reina langsung mengajak Kurosu untuk masuk ke dalam kamar korban. Ternyata ia bukanlah pecinta kucing, namun ia adalah pembunuh kucing. Keesokan paginya, Miyachi mendatangi kamar Kurosu. Di sini Kurosu meminta agar Miyachi berhenti untuk membunuh. Karena bagaimanapun tindakan pembunuhan itu adalah tidak dibenarkan. Karena ada instansi yang lebih berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan. Hingga akhirnya mereka pun saling berselisih paham. Sore harinya sepulang kerja, Kurosu didatangi oleh Haruko. Ia mencari kakak laki-lakinya yang menghilang. Kurosu tahu bahwasannya kakak laki-laki Haruko telah dibunuh oleh Miyachi. Namun karena ingin melindunginya, Kurosu menjawab tidak tahu di mana keberadaan kakak Haruko. Perbincangan ini dilihat oleh Miyachi. Ia cemburu melihat mereka berdua. Dan Haruko pun menceritakan semuanya. Scene berpindah saat Kurosu makan bersama dengan Haruko. Haruko berencana untuk melapor kepada polisi. Namun sebelumnya ia ingin mengecek dulu kondisi kamar kakaknya. Sesampainya di kamar kakaknya, tidak ditemukan tanda-tanda apapun. Yang ia temukan hanya secari kertas yang bertuliskan bahwa kakak Haruko sedang berada di Thailand. Haruko merasa lega karena merasa kakaknya baik-baik saja. Padahal sebenarnya kakaknya sudah mati dibunuh oleh Miyachi. Di malam harinya, Kurosu melihat Miyachi bertemu dengan seseorang berambut gimbal, yang ternyata adalah anggota geng lebah yang merupakan distributor narkoba di Jepang. Di sini Miyachi diminta untuk datang menghadapi ketua geng lebah, sebut saja Kenji. Di sini Kenji meminta Miyachi untuk mengembalikan mayat anak buahnya yang ternyata telah dibunuh pada scene sebelumnya. Di sini juga Kenji mengajak Miyachi untuk bekerja sama agar peredaran narkoba geng tersebut menjadi lebih pesat. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Miyachi. Namun Kenji mengancam ia akan membunuh Kurosu jika Miyachi menolak permintaan kerjasama ini. Scene berganti di kontrakan Kurosu, di mana sudah menunggu Haruko. Ia pun diterima masuk ke dalam kamar Kurosu. Haruko menyampaikan bahwasannya ia sangat merindukan kakaknya. Sampai sekarang ia sangat ingin mengetahui keberadaan kakaknya. Tiba-tiba saja Haruko pingsan. Ternyata minuman Haruko diberi obat tidur oleh Miyachi yang memang berniat ingin membunuh Haruko. Tentu saja hal ini dilarang oleh Kurosu. Ia meminta agar Miyachi jangan membunuh lagi karena Kurosu sangat mencintainya. Mendengar permohonan dari Kurosu, akhirnya Miyachi mengurungkan niatnya untuk membunuh Haruko. Tidak lama kemudian, Kurosu didatangi oleh Reina yang menganggap Kurosu mengacaukan segalanya. Reina meminta Kurosu untuk menjauhi Miyachi. Kurosu pun mengalami patah hati. Ia pun berjalan sendiri dengan tatapan kosong tanpa mengetahui bahwasannya ada yang membuntutinya dari belakang. Kurosu pun dipepet dan diculik oleh komplotan orang yang tak dikenal.
Ternyata komplotan yang menculik Kurosu adalah geng lebah yang ingin membalas dendam atas tindakan Miyachi. Di sini Kurosu dihajar habis-habisan. Ia dipukuli dan tak berdaya. Kurosu tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia sendiri dan harus melawan begitu banyak musuh. Dan akhirnya yang ditunggu pun tiba. Miyachi datang menyelamatkan Kurosu. Satu persatu musuh dihabisi. Pisau mendarat tepat di leher-leher mereka. Tidak ada satupun luka mengenai tubuh Miyachi. Semua anggota geng lebah dibabat habis termasuk ketuanya Kenji. Di sini terlihat Miyachi sangat kuat, sangat terlatih. Layaknya pembunuh bayaran, dia sanggup untuk melawan beberapa laki-laki sekaligus. Dan Kurosu pun berhasil diselamatkan. Di akhir cerita, Miyachi mengungkapkan bahwasannya ia tidak akan membunuh lagi. Ia ingin hidup seperti orang normal yang lain, bersama dengan Kurosu. Apa yang ia alami selama ini akan menjadi pelajaran hidup bagi dirinya. Dan film pun selesai. Gimana guys filmnya? Unik ya? Romantisnya dapet, thrillernya dapet, misterinya pun dapet. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa di next video.